Pun, kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan komunikasi pada pasien berduka. Pose with the fans. Pada suatu hari, anak Ibu Iren dan Bapak Umar meninggal dunia karena overdosis. Semenjak itu, Ibu Iren murung dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, hingga 2 bulan lamanya. Semakin hari keadaannya memburuk, sehingga beliau diajak ke rumah sakit oleh suaminya. Ini sih Bapak. pagi. Baik Bapak, perkenalkan saya perawat Fatma yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 11 siang. Dengan Bapak siapa dan umur berapa? Umar, umur 37 tahun. Baik, dengan Bapak Umar, umur 37 tahun. Bapak Umar, apa kabarnya? Baik, Sus. Bagaimana kabar anggota keluarga? Apakah ada yang sakit, Pak? Iya, Sus. Istri saya tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia juga selalu melamun. Tidak mau berbicara dengan siapapun dan dia selalu ngelamun ya, Pak? Iya, Sus. Baik. Baik Bapak, apakah istri Bapak sudah dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat? Tidak, Sus. Baik Bapak, kalau begitu kita akan berdiskusi dengan saya sendiri, waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit di ruangan di sini. Baik, Sus. Baik Bapak, kalau begitu Bapak boleh sebutkan nama istri Bapak siapa dan keluhannya apa? Nama istri saya Iren, Sus. Baik, Iren. Dia selalu melamun Melamun, baik. dan tidak ingin menanggapi siapapun orang-orang yang mengajak dia berbicara. Baik Bapak. Baik. Sudah berapa lama istri Bapak mengalami hal tersebut, Pak? Semenjak 2 bulan yang lalu, Sus. Sejak 2 bulan yang lalu. Apakah sebelumnya Ibu Iren pernah mengalami hal seperti ini? Tidak, Sus. Baik, tidak. Apakah sebelumnya Ibu Iren pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan? Iya, Sus. Kalau iya, Bapak boleh sebutkan kapan terjadinya? Jadi dari 2 bulan yang lalu, Sus, karena meninggalnya anak saya. Baik. Apakah Ibu Iren orangnya mudah cemas, marah, atau menutupi diri? Tidak, Sus. Belum kepergian anak saya, dia tidak pernah merasa cemas berlebihan seperti ini. Tapi sekarang dia selalu merasa cemas akan hal-hal kecil. Jadi berdasarkan jawaban Bapak tadi, istri Bapak mengalami kecemasan pasca shock berduka. Untuk tindakan selanjutnya, rekan saya Perawat Rahma dan Perawat Mila akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Bapak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik Bapak, besok istri Bapak bisa bertemu dengan Perawat Rahma dan Perawat Mila pada pukul 10 pagi di ruangan mawar ya Pak? Ya, Sus. Mereka, Perawat Rahma dan Mila akan melakukan latihan-latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan pada istri Bapak. Baik, Sus. Terima kasih. Baik Bapak, saya turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Semoga istri Bapak lekas sembuh ya Pak. Ya, Sus. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik Bapak, sama-sama. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Rahma dan rekan saya Perawat Mila. Kami yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 pagi sampai 2 siang. Kami berdua akan merawat Ibu pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Iren. Ibu Iren. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Ibu bisa merespon ucapan kami dengan mengangguk jika iya dan menggeleng jika tidak ya. Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan pada kami?
Ibu boleh kok bercerita kepada kami apa saja, kami siap untuk mendengarkannya. Ibu mau bercerita di sini atau di luar? Oke, kalau begitu kita akan bercerita di luar dengan waktu 20 menit saja ya. Ibu, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Ibu. Bagaimana Ibu sudah siap? Baik Ibu, boleh dimulai ceritanya. Saya sedih, Sus. Sepertinya anak saya tidak meninggal. Saya mengerti, Ibu pasti sedih dan sulit untuk menerima kenyataan ini. Tetapi kenyataannya memang anak Ibu sudah meninggal. Tidak mungkin, Sus. Ibu, hidup matinya seseorang itu telah ditentukan oleh Tuhan. Termasuk meninggalnya anak Ibu sudah menjadi kehendaknya sebagai pemilik hidup. Tidak ada yang dapat mencegah baik saya maupun Ibu. Jika Ibu merindukan almarhum, Ibu bisa mengirimkan doa. Masih ada keluarga yang menunggu dan membutuhkan Ibu di rumah. Ibu harus semangat ya. Tapi bagaimana dengan saya, Sus? Saya sudah tidak punya anak. Ibu tidak perlu cemas karena umur Ibu masih muda. Ibu bisa mengawali kehidupan baru dengan suami Ibu dan mencoba untuk memiliki anak lagi. Baik, Sus. Jika Ibu masih merasa cemas dan sedih, Ibu bisa melakukan latihan relaksasi napas dalam. Rekan saya, perawat Mila, akan membantu Ibu untuk melakukan relaksasi napas dalam ya. Baik Ibu, kita akan melakukan relaksasi napas dalam agar Ibu lebih tenang. Saya praktekkan terlebih dahulu ya Ibu. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Ibu bisa melakukannya berulang kali. Saya ajari ya Ibu. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi ya Ibu, tarik nafas, keluarkan. Baik, sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan relaksasi tadi? Apakah Ibu sudah merasa enakan? Jika Ibu masih merasa cemas, khawatir, Ibu bisa melakukan teknik yang saya ajarkan tadi. Mungkin jika Ibu nanti sudah di rumah, Ibu bisa mengobrol dengan keluarga, Ibu bisa jalan-jalan, agar Ibu bisa mengurangi rasa sedih dan menghibur diri Ibu. Begitu ya Ibu? Ya, Sus. Baik, besok kita melakukan pertemuan lagi di jam yang sama. Kita akan melakukan latihan relaksasi yang lainnya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, Sus. Kami pamit undur diri ya Bu. Tetap semangat ya Ibu. Terima kasih, Sus. Diam saya. Ya Allah, pusingnya.